Yang pertama kita lihat dari sisi support resisten ya. Kemudian mungkin kalau di support resisten tidak ada petunjuk, kita lihat retracementnya. Kemudian kita lihat range-nya. Tidak harus semuanya, salah satu nanti akan muncul di sana. Contoh yang tadi kita sudah jelaskan ya. Tadi sudah kita lihat candle terakhir. Candle-candle terakhirnya seperti ini. Kemudian baru kita cari area pentingnya, arahnya kemana. Kalau arahnya lebih condong ke atas, cari resistennya. Kalau arahnya condong ke bawah, cari supportnya. Sehingga kita entry-nya lompat atau kita kasih jarak dari area support atau resistennya. Kalau di atas misalkan begini, ini resisten, maka carilah di atasnya. Ambil kasih space ya, jarak. Berapa jaraknya? Nah, jarak itu nanti kita bisa atur naik dan turunnya sesuai dengan pengalaman kita ya. Mungkin kita cari agak dekat, nanti akan ketemu plus minusnya. Agak menjauh dikit, nanti akan ketemu plus minus. Dan itu memang harus dicoba dengan berbagai macam langkahnya. Ya, kalau kita tidak mencoba satu demi satu, yang terjadi nanti kita tidak banyak pengalaman di sana. Oke, kita lihat beberapa menit ke depan ya. Sampai 7 menit ke depan nanti pergantian candle kita akan lihat lagi. Kalau ditutup seperti ini bagaimana misal? Tetap saja ditutup seperti ini akan berpeluang naik, tetapi diukur kalau kita mengambil posisi buy, target yang paling mendekati potensial itu di resisten. Jadi kalau kita misalkan buy di sini, targetnya misalkan ini tuh 240-an, cukup enggak? Kalau target kita 400 ya nanti siap-siap tidak sampai kesentuh, balik lagi. Makanya kalau sudah terlalu nanggung begini, ya kita bersabar dulu lah. Nanti bagaimana kalau kehilangan momentumnya? Enggak, jangan khawatir. Selama kita belum entry ya enggak masalah. Toh juga nanti tidak rugi gitu loh ya. Karena ada kalanya nanti market itu kan siksak-siksak begitu, kita terhindar dari prank. Nah kalau udah terlanjur masuk, marketnya berbalik dan baliknya itu enggak terlalu panjang, naik turunnya juga tidak terlalu jauh. Sehingga yang ada kita naik dan turun masih rugi, susah gitu loh. Nah karena itu kita lebih bersabar seperti ini. Ini memang kelihatan mau naik tapi berada di area resisten, ini rentan sekali kayak seperti ini sebelumnya ini naik. Ini kan awalnya kelihatan naik, misalkan kita terlanjur posisi begini ya. Mungkin kita demam candle karena hijaunya berjajar, kita tidak mau kehilangan momentum, ambil posisi buy. Begitu masuk buy, marketnya turun terus sudah. Makanya begitu menyentuh di sini, ini jangan mengambil posisi buy dan jangan juga mengambil sell kalau belum ada konfirmasi. Konfirmasinya apa? Konfirmasi itu harus ada petunjuk, apakah dari trigger, loss momentum, rejeksi, penolak perubahan warna, atau mungkin dari pola-pola yang kemarin itu. Sehingga udah ketemu misalnya ada rejeksi, kemudian muncul konfirmasi perubahan warna, baru di sini masuknya sellnya di sini. Kita masuk posisi sell di sini belum ada konfirmasi. Memang pada akhirnya turun, tapi secara perhitungan dengan menggunakan metode price action ini masih belum kuat ya, masih belum kuat. Sebenarnya bisa petunjuk sudah ada di sini. Penolakan ini adalah wujud dari seller mencoba naik lagi, turun lagi, naik lagi, high-nya kan lebih rendah. Dia tidak bisa lebih tinggi dari sini, itu artinya kekuatan mulai berkurang. Kemudian setelahnya mulai ada konfirmasi merah. Itu baru nanti kita tunggu selesai, baru kita nanti menempatkan entry-nya. Kita akan coba untuk lanjutkan dengan menggunakan kasus yang lain ya, biar nanti ada pembanding. Saya gunakan geser sebelah kiri ya, misalkan begini. Acak saja, saya acak begini ya. Nah, andaikan yang kita buka itu hari itu sudah terbentuk beberapa candle, misalkan di sini. Candle yang baru terbentuk itu di sini, ya misalkan di sini. Hijau, tebel ya. Jadi ada beberapa candle yang sudah terbentuk. Misalkan hijau ini sudah selesai ya, yang merah itu masih running. Jadi jangan khawatir kita jam berapapun, asalkan kita tahu tekniknya, selalu nanti menemukan peluangnya. Jadi tidak harus pagi-pagi, menganalisa jam 6, jam 7, tidak harus begitu. Sebebas kita, selonggar kita. Kalau ada waktu yang longgar, ya kita bisa
mencarinya atau menemukan peluangnya. Yang pertama kita lihat dulu apa yang pertama kita lihat candle terakhirnya atau beberapa candle sebelumnya ya. 1 sampai 6 candle terakhir itu seperti apa? Ini candle yang terakhir ada candle yang warna hijau. Warna hijau dengan kekuatan momentum bullish yang panjang, tidak ada penolakan di atas. Itu artinya full kekuatan bullish itu sangat kuat sekali. Kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya ya, sebelumnya kita lihat runtutannya semuanya mengarah ke atas ya. Ini candle kedua, ketiga dan seterusnya ini mulai merangkak ke atas dan ini puncaknya candle hijau ini. Kemudian kalau kita sudah lihat seperti ini, kita bisa mencari area pentingnya ya, mencari area pentingnya. Karena arahnya di atas, maka tentu kita mencari resistennya ya. Kita bisa perkecil nanti cari sebelah kiri. Yang kedua, kita bisa mencari juga dengan daily range-nya. Kita hitung yang kemarin di sini. Ini low-nya di sini, ini high-nya di sini. Dan low dan high dari kemarin ini seperti ini. Kira-kira range-nya seperti ini. 2 hari yang lalu kalau kita uji ini hampir sama. Oke, ini high-nya tertingginya di sini. Ini low-nya di sini ya, hampir-hampir sama juga. Sehingga ini kita bisa jadikan sebagai dasar dulu untuk menguji kekuatan naiknya dari low-nya hari ini ya, yang garis putus-putus itu ya, garis porodenya. Maka ini adalah low-nya yang kita jadikan dasar di bawah. Kemudian sampai di atas itu daily range-nya, range-nya di sini. Sehingga 1 hari itu sudah terpenuhi sebenarnya range-nya, mendekati terpenuhi. Maka bisa jadi di area ini akan kembali memantul ya. Ini dasarnya adalah daily range dulu. Ternyata nanti misalnya dia break dari range-nya, maka kita bisa menggunakan beberapa candle sebelumnya lebih panjang ya. Apakah kita menggunakan yang di sini panjang di sini? Jangan terlalu panjang ya, kita gunakan yang lebih panjang dari sebelumnya tapi tidak terlalu panjang ya. Ini hampir sama semuanya. Kalau ini satu ledakan, tidak bisa kita jadikan dasar, ini berkali lipatnya ya. Kita jadikan dasar, kita mundur ke belakang. Yang lebih panjang, nah, ini juga tidak terlalu jauh, sehingga hampir-hampir sama. Kita baru menggunakan yang lebih itu kira-kira di sini. Nah, ini tidak terlalu panjang. Kalau kita menggunakan di sini hampir sama, maka di sinilah kira-kira. Jadi kita gunakan range ini nanti jika yang pendek ini dilewati atau sudah di break lagi. Oke, kita coba uji dulu dengan yang pendek ini. Apakah berada di area range ini kita akan sell? Jangan. Sebelum ada petunjuk lagi, maka tentu kita harus menunggu konfirmasi untuk kita entry sell. Oke, sampai tadi di candle warna hijau ya. Kira-kira sampai di situ akan memantul kembali. Tetapi kita butuh konfirmasi apakah nanti break di atasnya atau justru akan ada candle warna merah yang minimal setengah dari body hijaunya. Kita lihat. Nah, sebenarnya kalau seperti ini kita bisa manfaatkan, sudah tercapai range-nya. Ini tengah-tengahnya di sini, kita bisa manfaatkan dengan sell stop-nya di sini sebenarnya ya. Boleh kita menggunakan sell stop di situ. Dasarnya apa? Dasarnya yang pertama ini sudah mendekati daily range-nya. Yang kedua, kita menempatkan sell-nya lebih dari setengah dari body hijau ini. Artinya kalau lebih dari setengah itu berarti sudah punya kekuatan lebih. Misalkan begitu ya, sell stop itu kita awali. Ternyata dia tidak turun sampai di situ, mantul ke atas. Berarti kita tidak jadi. Gitu ya. Buy-nya kita tempatkan di atasnya. Jadi kalau ini range-nya, kita tempatkan buy-nya itu di atas range-nya. Karena kalau udah lewat, nanti kita gunakan range yang lebih panjang tadi, yang sebelah kiri tadi. Oke, kita coba geser. Nah, yang kita dapatkan apa? Sell stop-nya di bawah tidak jadi karena hanya koreksi dan kembali naik. Yang kita dapatkan adalah buy-nya kena di sini sampai di atas. Targetnya berapa? 400 sampai 600. Oke. Ya, ini sudah banyak ya, ribuan. Terlalu sombong kalau banyak sekali. Mungkin kita butuh hanya 600 700. Oke, ini cara kita untuk menempatkan entry dengan melihat karakteristik candle dan area penting.